lagi pula. Oke, Pak Erisia, ini temanya oten sesat. Maksudnya oten sesat kayak mana? Nah, oten sesat ini adalah dikatakan, kenapa dikatakan oten sesat? Karena mereka menuhankan anak orang. Menuhankan anak orang. Iya. Jadi kalau menuhankan anak orang kayak mana rupanya itu? Ya itu sesat namanya, Bang. Kok sesat? Ya jelas dong. Karena anak orang ini tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Oh gitu ya? Iya. Kalau di ajaran situ kayak mana rupanya? Alhamdulillah yang kami sembah adalah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Namanya Allah. Oh. Takbir, Allah Akbar. Oh gitu ya? Tapi kok jalan-jalannya, ajarannya kok bertentangan kalau diajarkan dari atas dari kemanusiaannya. Apa ajarannya bertentangan? Ajarannya bertentangannya gimana? Istilahnya kalau nikah bisa berkali-kali gitu. Oh, nikah bisa berkali-kali. Di mana ada tertulis Allah menyuruh menikah bisa berkali-kali? Di mana tertulis? Tapi kalian jalankan. Yang penting sah. Mungkin bisa. Ya. Saya jawab ya. Ya. Saya jawab. Yuk. Pegangan Pak ya. Saya jawab ini. Aku kalau kayak gini-gini suka aku. Poligami, ayat yang mengatakan nikahilah 4, 3, 2. Dah, itu ayatnya belum putus. Ada sambungannya. Tapi jika kau tidak mampu berlaku adil, maka satu saja cukup bagimu. Justru perintah daripada Allah adalah satu. Ya, saya ulangi ini. Nikahilah 4, 3, 2. Tapi jika kau tidak mampu berlaku adil, maka satu saja cukup bagimu. Oh iya. Itu perintah dari Allah. Sudah bisa? Ya. Nah, lalu kenapa ada poligami? Contoh ini Pak. Andaikan aku punya suami, aku sedang sakit parah, aku tidak bisa lagi melayani suamiku di ranjang, maka aku akan mengatakan kepada suamiku, oh suamiku tercinta, carilah wanita lagi, wanita lain selain aku. Sabar dulu, aku belum selesai. Sabar, aku belum selesai. Gak usah ikut tangannya. Cair dong. Diberkatilah kau abadiroh. Sabar, aku belum selesai. Aku belum selesai. Menikahlah kau. Carilah wanita lain yang bisa melayanimu di ranjang sayang. Aku sudah sakit keras. Aku sudah tidak mampu, tidak berdaya untuk melayanimu. Lalu sang suami mengatakan, apakah kau ikhlas istriku? Ikhlas suamiku. Baik istriku. Lalu karena keikhlasanku, maka suamiku pun mencari wanita lain. Lalu dia berpoligami. Masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Daripada ada ini Pak, ada Pak, ada seorang Tuhan. Tuhan ini memiliki istri, tapi istrinya ternyata seorang pesundal. Istrinya adalah seorang pezina. Oh, kejam sekali kau wahai perempuan. Kenapa kau mengkhianati Tuhan? Kalaulah aku mengkhianati, aku wajar menjadi pengkhianat karena aku manusia. Tapi ada Tuhan si Erisia. Tuhan Erisia memiliki istri. Yang jadi pertanyaanku Pak, itu Tuhanmu kenapa? Tuhanmu kenapa istrinya menjadi seorang pezina? Tuhanmu kenapa istrinya pesundal? Dia mengkhianati Tuhanmu Pak. Ada apa dengan Tuhanmu? Apakah Tuhanmu tidak berjasa lagi? Apakah Tuhanmu tidak perkasa lagi? Oh Pak Erisia, maafkan aku. Silakan dibantah. Itu kan pola pikiranmu. Pola pikir Hosea 2 baca. Hosea 2 nomor 1 di bibelmu. Baca. Hosea 2 nomor 2 kau buka di aplikasi. Sembarangan pikiranmu. Silakan Bang Faruh. Gini aja. Jadi untuk Teresia dengar ya. Poligami dalam Islam itu tidak wajib, tapi solusi bagi rumah tangga yang memiliki persoalan tertentu. Contoh,
Kalau dikembalikan ke dalam Kristen, si Teresia selaku iman Kristen, apa solusi dalam iman Kristen ini? Jika kamu dalam kondisi seperti ini, istrimu sakit kanker serviks, ya jelas, tentunya nggak bisa sakit lagi. Nah, apa solusi buatmu, ya, untuk ya menyelesaikan masalah birahimu? Apa solusinya dalam kondisi seperti itu? Sementara istrimu nggak bisa bekerja lagi, apa solusinya? Solusinya? Iya. Ya kalau nggak bisa kita apakan ya bercerai atau kita bina sampai Nggak mati. boleh. Dalam Bible nggak boleh. Dalam Bible nggak boleh bercerai. Memang boleh. dalam Alkitab benar, jangan tuh ketawa. Memang di dalam Alkitab tidak bisa bercerai. Tapi kan kita sebagai manusia yang tidak sempurna. Kalau memang semua kita jalankan apa itu di dalam Alkitab itu nggak akan mampu kita. Begitu juga dengan berarti dengan kata lain, ya, mampu. ya berarti dengan kata lain, ya Bible itu hadir untuk kalian, itu untuk dibantah. Itu yang pertama. Yang kedua, ajaran kasih dalam Kristen itu hanya omon-omon belaka. Begitu teganya kau, istrimu yang sakit kanker serviks, kau ceraikan, kau tinggalkan. Siapa nanti yang ngurus istrimu? Keji kali gak kau, ya Allah. Tega kali ya. Untuk istrinya si Teresia dengerin ya. Jangan sakit kau. Nanti kalau sakit kau diceraikan, kau si Teresia tinggal. Hati-hati, ini ajaran kasih. Suara Si Teresia kabur dia. ngapain kabur? Santai lah. Kita santai di sini. Di situnya kakak apa dia? Kayak anak-anak ngoceh Dia kan tega kali kau begitu Teresia. Istrimu dalam kondisi sakit, yang butuh kasih sayangmu, perawatan darimu, perlindungan darimu, malah kau tinggalkan, kau ceraikan, ngeri kali kau. Ya kalau sakit ngapain kita tinggalkan? Kamu pun bodoh sebagai manusia. Tapi kau ceraikan, kau bilang tadi. Pikirnya nggak dengar tadi kalau masalah sakit. Nah, solusinya apa? Solusimu apa? Ya bawa berobat lah, sembuhkan. Nah itu yang kutanya. Untuk arus bawahmu, bagaimana penanganan arus bawahmu? Bawa. Oh, tahan rasa lah. Munafik itu namanya. Munafik kau namanya. Aku laki-laki bro, jangan kau berbohong kau. Kita bukan munafik, itu fakta. Ya namanya kita sakit, istri. Ya obat dulu. Iya, apa yang kau lakukan untuk birahimu, bagaimana syahwatmu, sementara istrimu nggak bisa dipakai, kau ngapain? Maksudmu kan karena sakit. Iya, kau ngapain? Jadi kayak Ya diobatilah dulu. Dodol. Saya tidak tanya kau obatin atau tidak gitu loh. Selama dalam proses pengobatan, burungmu tuh kau apalkan kalau dia bangun. Gimana caranya kita pergi kemana-mana sementara yang di rumah sakit? Kasih makannya, kasih mau kencing, mau apa, namanya sakit. Saya nggak bilang kau pergi kemana-mana. Saya nggak bilang kau pergi kemana-mana. Yang saya tanyakan, apa solusi terhadap burungmu yang bangun sementara istrimu sakit gitu loh? Ya, ya kasih obat, berobat dulu, obatkan dulu sampai sembuh. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanyakan itu nonotmu. Kalau bangun kau apa yang kau lakukan? Ya tahan rasa lah. Tahan rasa. Iya. Apa Itu lagi? namanya kau munafik. Kau munafik. Aku laki-laki Dinda. Aku laki-laki. Kalau udah bangun ini kau nggak akan bisa tidur dia sebelum ditumpahkan sperma. Tahan rasa. Kalau kau pun memaksakan seperti itu, seakan-akan kau mengatakan kau nggak normal. Kan bisa di kamar mandi. Nah, Bisa di kamar mandi. ngapain kau ke kamar mandi? Ya, kalau mau istilah memaksa dia bergentak-gentak, kan gampang solusinya. Iya, Nggak solusinya malah apa? kalian bisa. Hah?
Iya, ke kamar mandi. Kok ngapain ke kamar mandi? Kau lah yang tahu. Kenapa usah dibilang? Ternyata solusinya dengan menyiksa diri sendiri. Apa itu? Tarkul dia, tarkul. Itu menyiksa dirimu, Dinda. Dan terbukti ternyata dalam Kristen nggak ada solusi selain menyakiti diri sendiri. Orang-orang yang tarkul itu orang-orang sakit jiwa, itu sakit jiwa kau. Jadi kalau Sakit kalau jiwa. kalian kayak gitu sakit istri, kalau kalian kayak gitu sakit istri, nikah lagi gitu. Nah, baru mau musyawarah sama istri, sampaikan ke istri tentang persoalan kita. Ini amang boruku enak ya. bangun, dengar dulu Dinda. Ini amang boruku bangun, gitu loh. Bagaimana solusinya ini? Maka dengan keikhlasannya istri, dengan ganjar jannah untuk dia, demi menyelamatkan suaminya dari zina, karena tarkul yang kau lakukan itu zina. Ngocok dalam Islam itu zina itu. Nggak boleh gitu loh. Nah, maka enggak lah ya. diizinkanlah si suami itu berpoligami karena akan ada manfaat yang hadir di situ. Ketika dia berpoligami, suami kerja, istri keduanya bisa membantu dia untuk mengurusi istri pertamanya. Berarti enak lah ya. Apanya? Yang istilahnya kalau sakit apa langsung nikah gitu ya kan? Tidak langsung nikah, Dinda. Iya, Musyawarah sama istri. musyawarah sama istri, disetujui nikah lagi gitu. Oh iya, daripada kau ceraikan istri kau, ngeri kali kau. Yang di samping itu bisa enggak itu? Borsinaga Mana? itu. Yang di Hah? samping itu bisa enggak itu? Kan itu kan janda kan? Ah. Yang di samping itu kan janda, bisa enggak? Biar Bisa gua apa kan apa? dari dia. Mana tahu kan daripada kamar mandi aku. Nah kan, ini oten coba lah, jijik kan cara begininya, jorok kali. Ternyata oten teman-teman, ini contohnya ya. Oten itu ternyata meskipun punya istri, tarkul juga dari kamar mandi, coba lah. Bisa enggak janda itu? Ini, Enggak. ya kan otaknya kotor kan, kotor otaknya kan. Bisa enggak? Aku bilang bisa enggak sama yang sampingmu? Naga Borsinaga. Tapi kau kan otek, kau punya istri, kau mau sama aku yang namanya kau berzina, longor. Sementara Enggak, poligami tidak berzina, itu Borsinaga, dinikahkan. sih. Sah. Gampang itu. Kok gampang? Gampang itu. Gampang Kok itu. gampang? Bisa kan? Kok Bisa kau kan? ngajak aku berzina? Kau mau ngajak aku berzina? Enggak. Itulah ajaran kasih. Bung aku diajarin itu kan diajarnya berzina. Kau mau ngajak aku Santai berzina? aja, Ci. Enggak. Ya enggak santai siapa? Kau mau ngajak aku berzina? Iya. Enggak. Ada perintah Yesus. Ada perintah Yesus menyuruh kau untuk berzina. Ada. Siapa yang bilang Ada. berzina? Kau Nah, yang bilang kau kan berzina. bilang kau mau ngajak aku tadi kau bilang bisa sama itu, bisa sama Bornaga kan kau bilang gitu. Berarti kau mau ngajak aku berzina. Bukan berzina, bukan berzina maksudku. Tadi kau bukan bilang berzina, kan kau biar, yang dulu biar bilang dia itu berzina. kalau biar gak ke kamar mandi aku kau bilang kan. Aku mau ngajak aku berzina. Hah? Kau mau ngajak aku berzina? Bukan berzina. Udah, nggak ada isinya. Longor. Diskusi tentang longor. Kau ya, Teresia, kau tahu diri sedikit kau. Udahlah nono kau kecil, kulupnya panjang, sok paten boleh. Kau masih cerita, nggak lebih besar ini daripada nonot kau itu. Nonot kecil, berkulup, lemah lagi.